Pertama ini ada juicer, ada piring, dan ada buah-buahan. Sekarang gua ajarin cara ngejusnya. Ini ada nanas, oke. Nanas kemarin gua bilang untuk hidung, semua yang berhubungan dengan pernafasan, dipotong kecil-kecil, begini, oke. Ini tomat dibagi jadi 4, sebisa mungkin masuk ke juicernya. Nanti gue jelasin tentang juicernya. Ini beet yang udah dipotong-potong nih, ada beet, terus habis itu ada timun, sama ada wortel. Apel lagi nggak gue masukin, jadi gue milih antara nanas atau apel. Soalnya kalau kebanyakan campuran juga nggak enak. Jadi gue ganti-gantian nanas, apel. Tapi intinya yang pasti selalu ada tuh tomat, wortel, timun, sama beet, itu udah wajib. Udah. Sekarang kita nyalain. Sebelum gua ngejus, gua kasih tahu dulu, ini namanya juicer Hurrom. Kalau kalian pernah dengar cold press juicer, jadi dia nggak pakai mata pisau, tapi kayak di peres pakai gerinda. Nah ini, gua beli sendiri. Menurut research gua, doi ini yang paling oke, yang paling awet, yang sarinya itu kering. Jadi airnya itu bener keluar semua. Oke. Kalau ngejus, mulai dari buah yang paling mahal, beet, buah yang paling penting. Masukin beetnya. Masukinnya pelan-pelan, jangan buru-buru. Ini kalau kalian bisa lihat, ini merah beet. Baunya itu kencang, tapi bukannya tidak enak, baunya itu kencang kayak bau ubi, kayak bau kentang, karena dia ini umbi-umbian. Terus yang kedua, buah termahal kedua ya, jadi nanas. Kenapa yang harus buah yang paling penting dulu? Karena biar sisaan sari-sarinya itu ikut larut sama buah selanjutnya. Kan sayang kalau beetrootnya terakhir, jadi masih banyak sisa di dalamnya. Jadi sisaan beetrootnya di flush sama buah selanjutnya. Jadi kita nggak rugi gitu lah. Buah yang lembek kayak nanas, tomat itu masuknya cepet nggak apa-apa. Nanas dulu. Sebenarnya nggak ada aturannya sih, urutan ini sebenarnya bebas aja. Cuma gue sukanya kayak gitu. Terus habis itu wortel. Kalau wortel tuh biasanya rusuh suaranya gitu. Karena wortel keras. Nih kalau kalian mau lihat, ini ampas buahnya itu kering banget nih. Gue peres nggak keluar air. Ya, tuh ini kering banget. Jadi emang airnya tuh udah di sini semua. Ini emang dominan merah karena beetroot itu emang merahnya tuh antioksidannya tinggi banget. Tomat buah lembek, jadi langsung aja semuanya, dia nggak bakalan bikin macet. Sekali lagi semuanya udah dicuci. Karena apa? Buah yang walaupun buah sehat ini, dia tetap mengandung kimia, yaitu pestisida. Nah itu bisa berbahaya buat tubuh. Yang terakhir timun. Terus ini ada garam, ya, kasih lihat. Ini garam Himalaya, garam laut Himalaya. Ini mahal, warnanya pink. Ini belinya di toko online, cari aja, banyak kok yang jual. Kasih sedikit aja, gak usah banyak-banyak, cukup segini. Nih, ke dalam. Itu membuat si buahnya jadi lebih awet. Cok. Ini namanya mason jar dari beling. Kenapa harus pakai yang beling? Beling lebih sehat daripada plastik. Nggak perlu diaduk gitu, nggak perlu, tuang aja dia aduk sendiri. Jadilah kayak gini. Oke, motongin jeruk, nggak usah banyak-banyak, 2 aja cukup. Nah, jadi kayak gini. Ini namanya raw living food. Raw mentah, living hidup,
food makanan ya sebenarnya. Kenapa raw living food? Nutrisi yang ada di dalam buahnya itu nggak mati sama api, sama proses memasak. Dan ini sebenarnya yang harus kita makan tuh ini, gitu. Ini yang bikin kita jadi nggak sakit, nggak kena kanker dan lain-lain. Yang penting setiap pagi, setelah bangun pagi minum air hangat, lalu minum ini. Bangun tidur harus ada ini. Sarapan kalian ini. Gue udah ngerutin sendiri, nggak gampang sakit. Pasca operasi CA selalu minum ini. Ya. Jadi 5 tahun aku tetap sehat. Karena ini antioksidannya banyak.